Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihan Nurul Hikmah dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog sosial Amerika, Kurt Lewin, pada tahun 1946. Sedangkan di Indonesia, penelitian tindakan kelas baru mulai dikenal pada akhir 1980. Menurut beberapa ahli, penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai berikut. Menurut Siswojo Harjodipuro, memakai penelitian tindakan kelas sebagai pendorong seorang guru untuk lebih memerhatikan praktik mengajarnya agar menjadi lebih kritis dan bersedia memperbaikinya atau melakukan perubahan demi kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, yang kedua, menurut John Elliot tahun 1982, mendefinisikan penelitian tindakan kelas adalah sebuah kajian mengenai suatu permasalahan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan unsur tindakan di dalamnya, yang dimana semua prosesnya berpengaruh dan diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk berkembang ke arah profesional. Yang ketiga, menurut Kemis dan Taggart tahun 1988. Keduanya berpendapat bahwa penelitian tindakan kelas adalah bentuk refleksi diri secara kolektif terhadap sebuah situasi sosial guna meningkatkan penalaran dan keadilan dalam situasi di tempat dilakukannya penelitian tindakan tersebut. Yang terakhir, menurut Card dan Kemis dalam Siswojo Harjodipuro tahun 1997. Mengembangkan dari pendapat Kemis dan Taggart 1998, yaitu yang melakukan refleksi diri adalah partisipan yang terdiri dari guru, murid maupun kepala sekolah. Situasi sosial yang dimaksud adalah dalam bidang pendidikan guna memperbaiki rasionalitas serta kebenaran terkait praktik pendidikan yang dilakukan sendiri. Pengertian mengenai praktik tersebut hingga situasi tempat dilaksanakannya praktik. Ada pula tujuan dari penelitian pendidikan, yaitu membuat seorang guru menjadi lebih peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran dalam kelasnya, membuat seorang guru menjadi lebih reaktif dan kritis terhadap perilaku murid-muridnya, juga bagaimana sebaiknya seorang guru menghadapi murid-muridnya. Meningkatkan tingkat profesionalitas seorang guru, membuat seorang guru menjadi lebih aktif dalam berupaya dan berinovasi serta lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran terhadap muridnya, baik secara teknik, teori, maupun bahan ajar yang digunakannya. Membuat seorang guru memperbaiki proses pembelajaran yang diberikannya sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi di kelasnya. Membantu seorang guru dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang timbul di dalam kelasnya. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara berkesinambungan mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ditekankan melalui kualitas guru yang terus ditingkatkan. Ada pula karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, kritik refleksi. Yaitu dilakukannya tindakan refleksi pada penelitian tindakan kelas yang merupakan bagian dari proses evaluasi atau penilaian dalam penelitian pendidikan kelas terhadap hasil observasi mengenai sebuah tindakan yang telah dilakukan. Untuk dapat melakukan refleksi tersebut diperlukan kritik agar terjadi perubahan-perubahan yang berarti terhadap tindakan refleksi tersebut. Kedua, kritik dialektis, yaitu kritik terhadap fenomena yang sedang menjadi kajiannya. Kemudian melakukan pemeriksaan konteks secara menyeluruh di dalam satu unit kajian dan tidak lupa di balik unit yang cenderung untuk berubah meskipun bersifat stabil. Yang ketiga, ada kolaboratif, yaitu kritik
penelitian tindakan kelas yang ditandai dengan adanya kerjasama semua pihak yang menjadi sumber data dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Kemudian menerima sudut pandang dari berbagai pihak tersebut mengenai pemahamannya terhadap sebuah permasalahan. Keempat, ada risiko. Karakteristik ini mendorong seorang peneliti untuk berani mengambil risiko selama proses penelitian berlangsung. Nah, risiko yang biasa terjadi selama proses penelitian tindakan ini berlangsung seperti hipotesis yang melesat atau kurang tepat, tuntunan untuk dilakukannya transformasi atau perubahan secara bertahap, baik bertahap satu, beberapa, bahkan seluruh bagian penelitian. Yang kelima, susunan jamak. Bersifat jamak karena penelitian tindakan kelas melibatkan lebih dari satu komponen demi tercapainya hasil yang konversif. Kemudian sifat penelitian dalam kelas yang dialektif, reaktif, dan kolaboratif atau partisipasi. Yang terakhir ada internalisasi teori dan praktik. Dalam penelitian tindakan kelas, melihat bahwa teori dan praktik adalah dua tahap yang berbeda, namun saling bergantung satu dengan yang lainnya. Teori yang diperlukan sebagai dasar dari sebuah praktik dan praktik yang diperlukan sebagai aplikasi dari sebuah teori. Baik teori maupun praktik mendukung dalam perubahan terhadap transformasi. Ada pula tahap-tahap penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Kurt Lewin tahun 1990 sebagai tokoh yang memperkenalkan penelitian tindakan kelas, pertama kali membagi tahapan penelitian menjadi perencanaan atau planning, tindakan atau aksi action, observasi atau observing, refleksi atau reflection. Menurut Ernest T. tahun 1996, mengembangkan tahapan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin menjadi perencanaan atau planning, pelaksanaan atau implementing, penilaian atau evaluating. Nah, yang terakhir menurut John Elliott, salah satu tokoh yang turut mengembangkan penelitian tindakan kelas ini membuat tahapan penelitian menjadi lebih rinci. John Elliott melihat dalam sebuah materi pembelajaran terdiri atas pokok materi dan subpokok tersebut memerlukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Tidak cukup hanya dengan satu langkah saja. Penjelasan dari saya, lebihnya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.